Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah kembali Allah mudahkan kita untuk mempelajari, mendalami, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah kita untuk bisa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan mempelajari, membaca, mentadabburi surat Al-Qari'ah, surat yang khusus membahas tentang satu tema kiamat, yang mana iman kepada hari akhir ini merupakan hal yang sangat mendasar yang membuat seorang hamba sadar tentang kehidupan di dunia, sehingga dia betul-betul memikirkan persiapannya. Hidup itu bukan untuk hidup di dunia saja, tapi hidup itu untuk persiapan menghadapi hidup setelah mati. Maka dalam surat di Makkiyah itu rata-rata membahas tentang kiamat supaya menyadarkan, mengokohkan iman kepada hari akhir. Surat ini Al-Qari'ah maknanya yaitu hari kiamat, ya, hari kiamat, dan turun di Makkah. Juz amma rata-rata turunnya di Makkah. Temanya tentang apa? Tentang khusus tentang bagaimana Allah menceritakan kondisi kengerian hari kiamat, yang mana nanti manusia akan seperti serangga yang berterbaran, ya. Kemudian juga gunung-gunung akan hancur, ya, akan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Kemudian juga bagaimana nanti kesudahan di hari kiamat, yang berat timbangannya berarti selamat ke jannah, yang ringan timbangan kebaikannya akan celaka di neraka. Begitu tema utama tentang surat Al-Qari'ah. Biar kita mendapat pahala qiraah, mari kita baca bareng aja, ya, langsung bareng, ya. Kita mulai ta'awudz, bismillah, kemudian baca suratnya. Kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, hari kiamat yang nampak nih konek Qari'an takra'u quluban nas. Takra' niku mengguncang, mengetuk hati manusia, membuat ketakutan karena kondisi yang begitu mengerikan. Mal qari'ah,
Itu ada kata tanya, apa itu al-qari'ah? Ini sebagai untuk perhatian kita bahwa kiamat ini betul-betul menakutkan hati manusia. Wa ma adraka mal qari'ah. Ulang kembali tentang keagungan, kengerian ya daripada hari kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Jadi al qari'atu mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma, pada hari, yakunun nasu, manusia itu kal farashil mabthus, seperti serangga al mabthus yang ditebar-tebarkan, yang berterbangan tanpa arah. Jadi saking suasana kiamat yang begitu mengerikan, manusia itu mungkin karena guncangan yang kuat, karena kita tahu ya matahari pecah, bulan pecah, langit pecah, laut naik ke bumi, guncang gempa yang dahsyat sehingga manusia berterbangan seperti serangga-serangga yang berterbangan itu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan juga takunul jibal, gunung menjadi kal ihn, seperti seperti bulu al manfush yang yang diure-ure gitu. Gunung, padahal gunung itu gedenya seperti itu. Kita mungkin bisa melihat besarnya gunung Merapi, besarnya gunung Lawu, gunung mana lagi yang dekat kita, Merbabu, itu nanti akan tercerabut dari akarnya, dari akar gunungnya, dan akan seperti kita kalau mengurai suf atau bulu-bulu itu akan berhamburan seperti itu. Ini menunjukkan hari kiamat yang begitu dahsyat, yang ini semua terjadi saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama. Ditiupkan, maka seluruh alam semesta menjadi guncang dan mati yang hidup, kecuali yang Allah kehendaki, yaitu ahlul jannah. Jannah tidak mengalami keguncangan, tapi selain itu akan guncang, bumi semuanya akan mati. Fa'amma man saqulat mawazinu, adapun orang yang saqulat, yang berat timbangan kebaikannya, lebih banyak timbangan kebaikannya, nanti setelah setelah tadi ya guncangan pertama selesai, kemudian terjadilah kesepian alam, sepi, gak ada yang hidup setelah jarak 40. Cuma ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu lupa 40 hari, 40 bulan, 40 tahun lupa. Itu nanti Allah kemudian kirimkan, turunkan semacam hujan sehingga menghidupkan manusia mati, maksudnya tumbuh kembali tubuhnya, semua tubuh, kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, maka ruhnya kembali, maka mereka semua bangkit hidup dan sudah berpindah ke padang mahsyar ya. Di alam mahsyar itu, disitulah nanti kemudian mereka menghadapi berbagai peristiwa, dimulai dengan hari kebangkitan dengan wajah yang berbeda-beda, ada yang wajahnya putih bersih, ada yang hitam pekat, ada yang kepalanya kebalik ke bawah, ada yang buta matanya, itu orang-orang yang dulu nggak mau belajar Quran, yang berpaling Quran, buta matanya. Ada yang macam-macam ya, ada yang itu pantatnya dikasih bendera karena dia pengkhianat ya, bendera pengkhianatan, terus pengkhianatan yang macam-macam. Kemudian akhirnya setelah lama kemudian adalah syafaatul uzma, sehingga kemudian Allah menghisab seluruh makhluknya. Nah, dalam hisab itulah kemudian Allah menimbang amal manusia. Timbangannya kayak apa? Wallahu
a'lam. Tapi ditimbang dalam beberapa riwayat ada timbangan itu bukunya ditimbang, ada juga tubuhnya ditimbang, amalnya ditimbang, bisa jadi semuanya ditimbang nanti. Nah, fa amma man thaqulat mawazinu, orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, fahuwa fi isyadir radiyah, maka dia dalam isyah kehidupan yang radiyah, yang ridho, diridhoi, yaitu fil jannah, di Jannatul Naim. Jadi orang yang timbangannya lebih baik kebaikannya nanti akan langsung masuk ke jannah. Dia setelah ditimbang berhasil, maka nanti dia akan lewat ke Sirat. Sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan Allah di atas neraka jahanam. Kalau mau ke surga harus lewat Sirat semuanya. Nah, ini spesial untuk orang muslim beriman. Yang kafir-kafir nggak usah lewat Sirat, langsung masuk neraka, kurus neraka semuanya. Maka ini kenikmatan kita sebagai muslim itu terasa ketika nanti di akhirat ini lebih terasa lagi. Di dunia orang-orang nganggep Islamku karo agama lain biasa, ngomong gitu ya, sama-sama baik. Nanti kalau apa surga ya aja dipek dewi kali semua dapat. Nah, ini kita bukan ngarang-ngarang, ini kita ini ngikuti yang punya alam semesta, kan begitu. Yang punya alam semesta, yang punya surga, yang punya neraka sudah menetapkan bahwa gimana itu, bahwa yabtaghi ghairal islami dina fala yaqbala minhu, siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia masuk golongan yang rugi di neraka jahanam. Itu yang berfirman Allah, bukan ke pendapat kita. Nah, sekarang ini muncul gerakan apa namanya, liberalisme, gerakan yang menganggap semua agama itu pluralisme ya, yang semua agama benar, semua agama baik, podo baik. Ke Islam, orang Islam ya podo wae. Ya karemu nek ketemu Allah ki ngrasake gitu ya. Kita yakin kepada berita dari Allah sang pencipta alam bahwa yang diterima Allah hanya agama Nabi Muhammad SAW. Bukan karena kita kepengen superior. Nah, ini Allah yang menentukan. Dan kita pun tidak kemudian memaksa orang lain. Ini keyakinan kita, jangan diganggu keyakinan kita. Fahuwa fi syadir radiyah, maka dia lewat Sirat langsung masuk jannah, tidak lewat neraka, tidak masuk ke dalam neraka. Itu kalau yang saqulat mawazinu. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun yang timbangan kebaikan itu khaffat, lebih kecil, banyak dosanya, fa ummuhu hawiyah. Ibu itu kan bagian anak kecil apa? Tempat kembali. Itu maksudnya begitu ya. Maka diterjemahkan tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Jadi orang yang nanti banyak dosanya, mau nggak mau nanti akan jatuh ke dalam neraka jahanam dulu untuk dibersihkan dosa-dosanya, sampai nanti kemudian habis dosanya diangkat lagi ke surga. Atau kalau belum selesai kemudian dapat syafaat mungkin, karena memang setelah masuk neraka itu ada syafaat-syafaat yang bisa mengangkat orang di neraka masuk ke surga. Disitulah pentingnya memiliki banyak koneksi dengan orang beriman yang bisa memberi syafaat sesama muslim dan mukmin. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apakah itu hawiyah itu? Ya, apa itu? Narun hamiyah, yaitu api yang syadidatul hararah, yang menyala-nyala, yang sangat panas sekali. Dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir As-Sabuni ada sebuah hadis, cuma kesohihannya saya belum tahu, cuma sebagai penguat dalil bahwa api neraka itu dibuat Allah sangat panas. Jadi di neraka itu dibakar 3000 tahun untuk menjadi api yang super panas. 1000 tahun pertama itu dibakar sampai apinya itu putih, merah dulu ya, merah.
kemudian dibuakan lagi 1000 tahun sampai memutih apinya, saking panasnya, terus dibuakar 1000 tahun lagi sampai menghitam. Itu disiapkan untuk ahlu neraka jahanam yang Nabi bersabda, narukum juz'un min sab'ina nar jahannam. Apimu dunia itu baru 1/70 dari panasnya api neraka jahanam. Nah, orang-orang yang lemah amalnya akan masuk neraka jahanam, api yang menyala-nyala. Begitu jemaah sekalian, secara global makna surat Al-Qari'ah. Mari kita mencoba mengambil ibrah pelajaran dari ayat-ayat ini, sekaligus apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ayat 1-3, Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ini Allah membuat diulang-ulang ini untuk apa? Sebagai untuk kita perhatian, supaya kita perhatian tentang sya'nul qiyamah, keadaan kiamat, termasuk perhatian tentang masa depan kita. Karena memang banyak orang yang lalai dari masalah-masalah iman pada hari akhir ini, sibuk dengan dunia, ekonomi, politik, budaya, sampai lupa sebenarnya ujungmu tuh ke situ gitu. Maka mari kita dalam berakhlak berusaha semua urusan-urusan kita di dunia ini kita kaitkan untuk persiapan kita di akhirat. Kita mau jadi orang kaya silakan, mau jadi politikus silakan, mau jadi pejabat silakan, tapi semua itu dalam rangka mencari ridho Allah dan surganya. Ya, mati. Semua yang kita lakukan, bagaimana kita berusaha betul-betul nawaitunya itu untuk lillah tadi. Nawaitunya untuk lillah. Tes, ya. Baik, jadi kita harus berusaha, dari ayat ini kita berusaha betapa mengerikannya hari akhir itu, kemudian jadi setelahnya keluar neraka Allah. Maka bagaimana kita betul-betul berusaha agar kita nanti di hari kiamat itu menjadi orang yang tidak ketakutan, orang-orang yang tenang, yang itu harus punya modal itu apa? Takwa Allah. Orang yang harus hatinya selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya. Jadi itu, maka kita berusaha untuk persiapan hari akhir kita, bagaimana kita bertakwa pada Allah, sehingga orang bertakwa itu selalu mengkaitkan urusan-urusan dunia ini hanya untuk persiapan menggapai kemuliaan di akhirat. Termasuk kita punya anak, misalnya jadi pengen anakku pengen jadi dokter. Lah kenapa pengen jadi dokter? Harus tanya untuk akhiratnya apa fungsinya gitu loh. Kayak dokter ben keren, berarti nggak masuk itu. Ben iso gawe gedung sing grong-magrong, ora masuk itu. Nek dadi dokter, engko iso golek duit sing akeh. Piye mek nulung wong sing akeh, engko kanggo amal soleh ben kanggo sang mlebu swarga. Begitu. Goya akhirnya harus ridho Allah, surga. Kenapa kamu nyalon jadi bupati kalau ada? Ini nggak ada calon bupati ya? Misalnya. Lah kenapa? Ya cuma sekedar biar keren, jangan bilang keren. Harus supaya saya bisa melaksanakan amanah kepemimpinan, membela umat yang lemah. Begitu harus ke sana semua, ke akhir. Kalau enggak, kita yang berat ya. Ini artinya kesitulah harusnya orang yang menyadari akhirat itu harus disiapkan. Kemudian yaumat yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, ini kita sadar bahwa memang manusia itu sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di hari akhir nanti. Maka jangan sampai berikutnya kita harus merasakan keagungan Allah, jangan muncul merasa kuat, merasa mampu, merasa bisa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kayaknya nanti kita ini akan merasakan kelemahan di hadapan Allah. Urus sampai kiamat lah. Wis tuwa itu wis krasa lemah, ya kan. Ya umur 70 tahun tuh meh enggak gawe kaya ngopo itu wis tuwa.
Nggih. 70 tahun sih rada gagah Pak ya. 90 tahun lah terus sih kuat 90 tahun. Artinya belum sampai kiamat tuh nanti ada masa. Ya, Ariel Sharon di sini kan mati nih Islam berapa? Dikasih Allah sakit bertahun-tahun tidak punya daya apa-apa. Maka kita harus sadar kita ini makhluk yang lemah, harus bergantung pada Allah. Maka mari kita mendekat terus pada Allah karena kuat kita adalah bersama Allah. Kemudian wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Jadi gunung-gunung alam semesta yang besar pun akan kecil di hadapan Allah Ta'ala karena memang Allah itu maha agung. Ini kita sadar betul keagungan Allah, maka takwa itu kan takut itu bisa melalui dua jalur. Takwa Allah ya itu yash'uru bi 'azamatillah, merasakan keagungan Allah. Yang kedua takwa Allah bi khauf min adzabillah, takut dengan siksa Allah. Itu harus kita kuatkan dua-duanya. Apakah kita takut karena Allah, kita sadar Allah maha kuat, maha perkasa, maha agung ya, sehingga Allah berkehendak apapun terjadi gitu. Sehingga ini juga kita sering diceritain Allah dalam Quran itu kan, ada kaum Samud, kaum Lut, kaum Nabi Musa, sampai nanti kalau ada kaum Ashabur Ros, sampai nanti ada tambahan yang di dunia barat ada kota Pompei yang kuat-kuat tapi Allah hancurkan. Kita sadar bahwa kita ini lemah, alam semesta ini kecil dibanding kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita sadari betul agar tidak muncul merasa mampu, merasa bisa, merasa sombong dengan dirinya sendiri. Kita harus sadar kita bisa, kita mampu, kita kuat semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada hasil usaha kita yang kemudian kita sadarkan pada kita, karena sesungguhnya itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, maha agung, maha segala-galanya. Baik, itu dari pelajaran tadi, kita lemah, Allah yang kuat. Kemudian fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi syadir radiyah. Ini pelajarannya apa ini? Bahwa yang selamat itu yang berat timbangan amalnya. Jadi artinya berarti apa yang kita lakukan, bagaimana kita di dunia ini berusaha mikir untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh kita, mengamalkan amal-amal yang bisa memberatkan timbangan kita. Nah, menurut hadis Nabi, apa amal-amal yang bisa memberatkan timbangan kita yang jenengan sudah ketahui? Satu apa? Yaitu mengucapkan kalimat tauhid dengan penuh keikhlasan. Itu berat sekali. Jadi pernah Nabi Musa kan minta apa itu? Minta kalimat spesial untuk Nabi Musa. Allah ngajarkan qul ya Musa la ilaha illallah. Nabi Musa, ya Allah, kullu ibadah ya kullu, semua hamba engkau ngucap itu. Saya pengen takhusuni bi, engkau khususkan kalimat untuk saya spesial, untuk aku yang saya berdoa berzikir pada engkau ya Allah. Tapi apa firman Allah dalam hadis qudsi itu, ya Musa law anna samawati sab' wal ardina sab' fi kifatin samawati sab' ghairi wa ardina sab' fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bina la ilaha illallah. Kalau Musa, langit yang 7 selain aku yang enggak masuk situ, aku Allah, dan bumi yang 7 ditaruh di sebuah timbangan yang gede, kemudian ada kalimat la ilaha illallah di timbangan lain, malat bina la ilaha illallah, akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Maka kita untuk memberatkan timbangan diantaranya mari memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Lengkapnya kalau lebih lengkap lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diwaca mek diresapi, ada sunnah kalau jenengan dan saya membaca 10 kali.
setiap ba'da subuh, wa wathanin rijlaihi, kakinya masih bersandar. Maksudnya apa itu? Masih kayak sholat, kayak sholat itu loh, posisi sholat itu apa, kalau mbak 10 kali maka dikasih dia asyra hasanat, dikasih Allah 10 kebaikan. Muhet anu asyra sayyiat, dihapuskan 10 keburukan. Warufi anu asyra darajat, diangkat 10 derajat. Wa kana yaumu hirzan minal makruh, hari itu dia nggak akan terkena hal yang tidak menyukai, yang nggak menyenangkannya. Wa hirzan syaitan, dan hari itu juga dia akan terhindar dari setan, dijaga Allah dari setan. Itu coba, selain memberatkan timbangan juga memberikan faedah yang banyak untuk diri kita, diangkat derajatnya, dihapus dosanya, apalagi tadi dijaga dari hal yang tidak menyukai kita, yang enggak menyenangkan kita, dan juga dijaga dari syaitan. Jadi habis subuh sama habis maghrib diwoco la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ping 10. Biasanya kan ping 3 ya Pak ya biasanya ya. Nah, kita tambah ping 10 bar maghrib bar subuh, itu selain memberatkan timbangan juga faedahnya banyak. Khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, sebaik-baik yang saya ucapkan dan nabi sebelumku adalah apa? La ilaha illallah. Nah, kalau pengen jadi orang terbaik, apa yang kita lakukan? Ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika tadi 100 kali. Sehari itu dia baca 100 kali, dia menjadi khairun nas wala ahadun khairu minhu ila man qala aktsara min dzalik, atau kama qala Rasulullah. Tidak ada yang lebih baik daripada orang ini kecuali yang mengucapkan lebih baik daripada itu. Itu kalau antum pengen nambah amal baik, silahkan mau coping 100. Tidak harus sekali ya, bisa sehari we. Mungkin bar subuh ping 20 apa 10 engko duha 20, silahkan. Itu bagi yang diberi Allah kemampuan itu bagus sekali untuk meningkatkan kualitas dirinya. Aku tak sing cerita jangan sing ngamalke bukan untuk ganjaran nih ngamalke kadang belum telaten, tapi ya saya berusaha juga nanti untuk mengamalkan yang sing 10 wis rada iso nek sing 100 mesti kadang kuat. Alhamdulillah. Ya jadi itu. Apalagi yang menguatkan timbangan. Masyai'un athqalu fi mizanillahi azza wa jalla min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu hal yang paling memberatkan timbangan melebihi akhlak yang mulia. Ini mari kita kuatkan akhlak kita. Mari kita betul-betul meniru Rasulullah SAW akhlaknya. Ini kan mumpung, bukan enggak harus mumpung sih. Ini kan pas hari mau bulan Maulid ya, mungkin kita membuka kembali sirah Rasulullah, membuka lebih kepada gimana sih akhlak Nabi kepada Allah, gimana kepada kitab Allah, akhlak dalam bermuasyarah dengan keluarganya, istrinya, anaknya, tetangga-tangganya. Kita coba tiru bagaimana beliau sikapnya dalam menghadapi orang, bagaimana emosinya, bagaimana kelemah lembutannya. Kita coba gali lagi, kita kemudian ikuti ya, kita praktekkan agar akhlak kita mendekati akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhlak Nabi kuncinya ya Al-Quran, itu akhlak Nabi, dipraktekkan semuanya. Itu sangat memberatkan timbangan di hari kiamat. Jadi itu. Kemudian al-azkar itu secara umum memberatkan timbangan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah tamlaul mizan au yamlau bainas samai wal ard. Kalimat subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah akbar itu akan memenuhi timbangan atau memenuhi antara langit dan bumi. Ya, jadi zikir secara umum itu memenuhi timbangan. Akhlak mulia itu mari kita upayakan, semoga dengan berusaha berzikir, kalimat-kalimat tauhid, akhlak kita mulia, dan tentunya menjaga keikhlasan, Allah akan memberatkan timbangan kita sehingga termasuk kelompok yang fahuwa fi isyatir radiyah. Itu nanti akan terasa betul kalau sudah di akhirat, ya Allah alhamdulillah diseeling gitu ya. Wa amma man khafat mawazinu fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narhamiyah. Adapun orang yang lebih
ringan timbangan kebaikannya, tempat kembali hawiyah. Apa itu hawiyah? Yaitu neraka yang menyala-nyala. Nah ini orang yang timbangannya lebih rendah ini biasanya kenapa? Ya pertama dia nggak menjaga hatinya. Hati ini penting. Hati itu keikhlasan, menghindari riya, menghindari sum'ah. Itu harus dijaga betul. Jangan sampai kita fokus memperbagus lahiriah kita dalam ibadah, tapi hati kita tidak kita perhatikan. Semangat beramal, semangat ini, semangat itu. Nah semangat itu karena apa? Karena Allah atau karena ben keren, misalnya gitu ya. Ini harus hati-hati, karena ini nilai kita di situ. Mari kita perhatikan juga agar tidak terkena ini adalah terus memperbanyak kalimat-kalimat istighfar. Ini penghapus dosa kita. Toba liman kanat fi sahifati istighfaron katsiran. Kata Nabi begitu kurang lebih. Toba, apa toba? Untung banget orang yang di sahifahnya dalam lembaran tulisannya itu ada istighfar yang banyak. Untung sekali. Jadi dari sini kita berusaha agar kenapa khofat mazinu ini rata-rata mereka orang-orang yang pecinta dunia yang tidak mengutamakan ibadah pada Allah, yang mereka hilang keikhlasannya. Itu yang merusak, jadi amal hilang, terutama ikhlas ini. Antum masih ingat kan ada 3 orang yang pertama dihukumi di akhirat? Siapa itu? Mujahid yang pertama, yang kedua ulama, yang ketiga dermawan. Ini orang-orang top ini amalnya, di dunia juga dimuliakan ini. Yang mujahid, wah pahlawan nasional, syahid gitu. Yang ulama ini kiai, ciumi tangannya. Yang ahli sedekah, wah ini orang-orang semangat membuat proposal karena oleh dermawan. Tetapi karena di dunia ada orang yang kehilangan ruh ikhlasnya, Allah sidang mereka jawab dengan lesannya, semuanya untukmu ya Allah, saya jihad karenamu ya Allah. Yang berilmu, saya ajari orang ilmu karenamu ya Allah. Yang sedekah, saya sedekah karenamu ya Allah. Tapi Allah kan tahu hati manusia. Innallaha alimun bidzatis sudur, itu masalahnya. Akhirnya Allah bantah itu orang-orang tadi. Kadzabta, 3 orang didustakan. Dusta kamu. Fa innaka qatalta liqala jari. Bagi yang jihad, kau perang itu dikatakan memberani. Bagi yang cari ilmu, fa innaka qaratal qur'ana liqala qari wa 'alamtan nas liqala alim. Kau baca Quran dikatakan qari, kau ngajari manusia dikatakan orang alim. Wa fa innaka anfaqta liqala jawad, kau infak dikatakan dermawan. Faqad qila, kau telah mendapatkan semua itu, maka mereka tarik neraka pertama kali dan dilemparkan neraka jahanam. Ini yang buat khofat mawazin. Harus hati-hati dengan yang namanya ikhlas. Apalagi dosa yang banyak ini membuat timbangannya jadi ringan. Maka harus kita hilangkan dengan tobat dan istighfar. Tobat dan istighfar harus kita perbanyak. Bahkan jamaah sekalian, bukan hanya menghilangkan dosa, istighfar itu bisa menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesempitan, dan mendapatkan rezeki arah yang tidak disangka-sangka. Itu luar biasa istighfar. Nah, ini mungkin harus latihan ya. Nah, saya juga harus melatih, kita semua latihan itu. Waktu-waktu kosong sambil jalan naik motor itu memang kita harus mengurangi ngelamun gitu. Ngelamun apa bayangke nek aku di motor mabur kaya apa rasane, wajib kaya apa. Coba kita istighfar, astagfirullah. Subhanallah. Kita perbanyak itu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selain apa tadi yang rusak, amalkan tidak ikhlas, kita harus ikhlas. Apalagi itu dosa, kita harus istighfar. Yang berikutnya apa? Dolim. Jangan dolim. Dolim itu mari bangkrut. Kita ingat kan hadisnya?
Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa yang bangkrut? Kemudian para sahabat yang nggak punya duit bangkrut Rasulullah, yang punya harta benda bangkrut dari umatku dari kiamat itu yang datang dengan pahala sholat, zakat, saum, haji, tapi dia suka mencela si fulan, menyakiti fulan, membunuh si fulan, menumpahkan darah, mengambil harta fulan. Akhirnya ketika di kiamat disidang, dia disuruh mengembalikan kedolimannya. Kamu siap mencela itu, ngomongin itu. Nah, sekarang di sahur, pahala sholatmu ambil, gak kasih dia. Pahala zakatmu ambil, semua pahala diambil habis. Masih utang dolimnya belum selesai. Ganti dosa orang yang dia dolimi dikasih dia. Na'udzubillah min dari itulah orang yang nanti masuk dalam kategori khafat mawazinu karena banyak berbuat dolim. Maka jangan berbuat dolim. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kedoliman. Dolim itu kegelapan dari kiamat. Dolim. Kok dolim sampai ratusan juta, triliunan, sak petak, sak jengkal tanah itu loh. Kok dikon mikul pitung bumi gitu. Alhamdulillah billahi. Ya itu ya. Kemudian faedah dari wa ma'adraka mahilul rahamiyah ini tadabbur kita adalah betapa neraka jahanam itu sangat mengerikan ya. Panasnya tidak mungkin rasanya orang kuat merasakannya. Maka mari terus kita berusaha untuk takut dengan neraka Allah dengan berbagai cara, itu dengan amal-amal soleh kita. Nabi ingatkan ittaqun nara walau bisyiqi tamrotin. Takutlah kepada neraka jahanam meskipun dengan apa? Sedekah separuh biji kurma. Itu yang paling kita pentingkan. Dan inilah ingatkan kembali amal yang lain apa? Yaitu upayakan setiap bar subuh dan bar maghrib lagi minta pada Allah surga dan minta dari neraka diulang sebanyak berapa? 3 kali. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dibaca 3 kali karena Nabi bersabda, siapa yang minta surga 3 kali, surga berkata, ya Allah masukkan dia kepadaku. Siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, qalatin nar Allahumma a'idhu minni, ya Allah jauhkan dia atau lindungi dia dari aku. Itu diantara juga kita takut neraka dengan aksi kita apa? Minta pada Allah dengan tertulus tiap pagi dan sore, pada subuh, pada maghrib, ditambah terus perbanyak amal soleh yang kita harapkan bisa membawa kita ke Jannatul Naim. Begitu jamaah sekalian, kurang lebih tadabbur kita tentang surat Al-Qari'ah yang syarat dengan peringatan-peringatan tentang hari akhir. Kita terus berusaha agar hari akhir itu bisa kita ingat-ingat ya dalam jiwa kita sering, sehingga nanti kita bisa punya semacam rem dalam menghadapi hidup, tidak menjadi pencinta dan pemburu dunia, tapi kita menjadi pemburu akhirat dengan menjadikan dunia sebagai sarana kita untuk memburu akhirat. Tidak apa-apa untuk usaha biar kaya, biar ini, biar tidak apa-apa. Yang penting pastinya bukan untuk menikmati sekedar dunia, tapi lebih kepada biar bisa batu loncatan menuju akhirat. Karena memang syariat Islam itu ternyata juga secara tidak langsung itu banyak menghasung untuk munculnya orang-orang kaya, ya kan? Antune haji cukup 10.000 kan? Enggak cukup tak? Saya ini berapa? 70 juta? Berapa? 79? 59 juta ya? Dengan lah di duit ya orang kelakon. Dikon zakat. Zakat itu minimal di duit piro zakat? 85 gram emas. Itu piro gitu? Ya sekitar 85 juta ya, dulu setahun. Jadi itu yang punya kesempatan silakan. Lah aku deh lah suka-suka ya jatah miskin sing sabar. Kemas-kemasnya aja jatahnya masing. Sing penting berusaha.